Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Embun Islam yang dirahmati Allah dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita sama-sama akan sedikit membahas tentang keindahan surga, mengintip tentang keindahan surga. Mengintipnya dari mana? Mengintipnya melalui dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penjelasan yang kita akan pelajari bersama menjadi motivasi bagi kita untuk selalu beramal soleh, untuk menjadi pribadi yang bertakwa, terutama di bulan Ramadan ini, di mana kita berpuasa. Di antara tujuan atau ending dari orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Dan janji-janji Allah yang begitu besar, begitu banyak, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau yang menjelaskan tentang keindahan surga, itu semua Allah nyatakan u'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, ada begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang Al-Quran dan menjelaskan tentang keindahan surga. Ada begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keindahan surga. Bahkan surga ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khusus bagi orang-orang yang berpuasa melalui salah satu pintunya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu Ar-Rayyan. Sedikit kita, Ar-Rayyan itu kalau secara bahasa kepuasan bukan karena makanan, tetapi kepuasan karena minuman. Sangat kehausan, kemudian dia meminum minuman yang begitu segar sampai dia puas, sampai dia. Nah, kepuasan dan kekenyangan di dalam bahasa Arab disebut dengan Ar-Rayyan. Nah, pintu surga salah satu di antara
dinamakan dengan pintu Ar-Royan. Yuqalu, dikatakan kelak shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa tersebut kemudian memasuki pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun yang memasuki pintu tersebut selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, maka ketika orang-orang yang berpuasa ini telah masuk ke dalam pintu Ar-Royan ini, ughliqa, maka pintu tersebut ditutup dan dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada yang bisa masuk setelahnya melalui pintu tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berbicara tentang keindahan surga, maka sungguh keindahan yang tiada bisa digambarkan oleh angan-angan, keindahan yang sungguh begitu indah, kenikmatannya, pemandangannya, makanan dan minumannya, kemudian bau wanginya begitu sungguh tidak bisa dibayangkan oleh indera manusia, oleh di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang mengandung firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiya salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Yang artinya, telah aku persiapkan bagi para hambaku yang soleh, kata Allah Ta'ala, itu surga, di mana sifat dari surga ini Allah Ta'ala menjelaskan ma la 'ainun ra'at, yang keindahannya tiada pernah dilihat oleh pandangan manusia, wala udhunun sami'at, dan keindahan-keindahan suaranya tiada pernah didengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi basharin, dan begitu indah segala hal yang ada di surga itu tiada sanggup dibayangkan oleh angan-angan dan oleh benak manusia. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, waqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki, yaitu sebuah ayat yang menguatkan tentang firman Allah di dalam hadis qudsi ini, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan setiap jiwa tiada mengetahui apa yang telah Allah siapkan dan Allah sembunyikan bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang soleh, min qurrati a'yun, berupa kenikmatan yang menjadi penyejuk mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan berupa ibadah di dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin, pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita mulai memasuki pembahasan tentang keindahan surga, dan akan kita bacakan beberapa hadis Nabi, kemudian kita jelaskan secara singkat, yang tentunya penjelasan ini tidak akan bisa menggambarkan keindahan surga yang sebenarnya. Bagaimanapun kita bayangkan, tiada bisa untuk kita menjangkau keindahan surga. Yang pertama adalah
Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini menjelaskan tentang sebagian dari sifat penduduk atau sifat dari ahli surga. Ya'kulu ahlul jannati fiha. Ahli surga makan di dalam surga. Wa yashrabun, dan mereka minum. Jadi makan dan minum dari makanan minuman surga yang begitu indah, yang begitu lezat, yang begitu nikmat, yang tiada sanggup dibayangkan oleh benak manusia. Dan sebelum kita bahas ini, satu hal, kaidah di dalam kenikmatan surga ya, yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa ahli surga makan dan minum itu bukan karena hajat mereka, bukan karena kebutuhan mereka, namun murni karena kesenangan. Kenapa demikian? Satu contoh tentang minuman di surga, bahwa sebelum memasuki surga, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ini sebelumnya telah meminum dari telaga para nabi mereka masing-masing. Kita sebagai seorang muslim, umat baginda Rasul Muhammad SAW, insya Allah akan minum dari telaga beliau, di mana airnya lebih putih dari madu, lebih wangi dari kasturi, lebih manis dari lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari minyak kasturi, di mana seseorang yang minum dari telaga ini, man syariba minhu syurbatan lam yadhma abada. Barang siapa yang minum satu teguk dari air telaga ini, maka tidak akan merasakan kehausan selamanya. Barang siapa yang minum satu teguk saja dari telaga para nabi, dan kita akan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, tidak akan merasakan kehausan selamanya. Maka setelah minum air dari telaga ini, tidak akan haus, kemudian masuk surga. Maka bisa kita fahami bahwa ketika masuk surga, kondisi mereka tidak merasakan haus. Lah terus untuk apa mereka makan dan minum? Jawabannya adalah murni untuk kesenangan, murni untuk kenikmatan, bukan karena kebutuhan, bukan karena hajat. Kita lanjutkan. Ahli surga makan dan minum di dalam surga. Namun berbeda dengan kehidupan dunia. Di surga kelak, ahli surga dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yataghawwatun, mereka tidak mengeluarkan kotoran. Wala yamtakhitun, tidak mengeluarkan ingus, ya, tidak keluar kotoran dari hidung. Wala yabulun, dan tidak mengeluarkan air kencing. Subhanallah. Lah terus mereka makan dan minum menjadi apa? Tentu kita manusia biasa punya pikiran-pikiran, ya, punya istilahnya tanda tanya, bagaimana yang akan terjadi? Maka subhanallah, kaidah di surga kenikmatannya tidak bisa tergambar oleh angan-angan kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, makanan minuman tersebut ketika keluar menjadi apa? Walakin ta'amuhum dzalika jusha'un karashhil misk. Ketika ahli surga makan dan minum, maka makanan dan minuman tersebut ketika keluar menjadi sendawa, di mana sendawa ini ya menjadi bau yang begitu wangi. Tidak keluar kotoran namun menjadi sendawa. Ya. Sendawanya pun tidak seperti sendawa kita di dunia yang bunyinya kurang enak dan baunya kurang sedap. Namun sendawa mereka adalah tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan baunya wangi, subhanallah. Kemudian yulhamuna tasbiha wa takbira,
ahli surga diberikan ilham untuk bertasbih dan bertakbir kepada Allah, kama yulhamunan nafas, sebagaimana seseorang diilhamkan oleh Allah untuk bernafas. Maksudnya bagaimana? Kita di dunia bernafas tidak perlu berpikir, dan bernafas tidak membutuhkan tambahan energi. Kita bernafas secara otomatis. Maksudnya adalah bahwa ahli surga, mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, memuji Allah Ta'ala seperti kita bernafas di dunia ini. Secara otomatis ahli surga bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Subhanallah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenikmatan di surga ini sungguh berbeda dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala ketika Mi'raj, setelah naik menghadap Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu, beliau sebelum turun kembali ke bumi diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk sedikit menengok ke surga maupun menengok ke neraka. Dan di antara yang beliau tengok, ya, maka akhirnya beliau ceritakan di dalam hadis-hadis yang banyak. Singkat cerita dari apa yang beliau jelaskan adalah bahwa ketika beliau masuk ke dalam surga, maka beliau mendapati bahwa ya, lantai surga itu adalah misik. Ya. Lantai surga atau tanah di surga itu adalah misik. Itu berupa minyak wangi, bahan dasar dari minyak wangi atau kesturi yang begitu harum wanginya. Kemudian kerikil-kerikilnya adalah mutiara, permata yang begitu indah, yang beragam jenisnya, beragam bentuknya, dan beragam warnanya. Ada jenis berupa lu'lu', marjan, zabarjud, sofir, yakut, akik. Ini adalah nama-nama batu permata, batu mutiara, batu mulia, dan warnanya pun begitu indah. Ada warna merah, biru, hijau, kuning. Tentu kita tidak akan bisa ya, membayangkan betapa indahnya. Dan satu kerikil saja, satu kerikil yang berupa mutiara dari surga itu dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Subhanallah. Dan beliau juga di dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa terdapat istana dari emas, terdapat istana dari perak, bahkan batu bata yang menjadi bahan dasar bangunan-bangunan istana di surga itu terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Dan bahan adonan, atau kalau bahasa kita adalah adukan semen ya, yang untuk menyambungkan antara satu batu bata dengan yang lainnya, itu terbuat dari kesturi juga. Subhanallah. Maka tidak bisa dibayangkan betapa wanginya surga itu. Kenapa? Karena ahli surga mengeluarkan sendawa berbau wangi. Di dalam riwayat lain disebutkan keringatnya pun berbau wangi. Lantainya, tanahnya berupa misik yang baunya wangi. Temboknya bahan adonan untuk menyambung antara batu bata yang terbuat dari emas, perak, itu terbuat juga dari misik atau kesturi. Dan itu semua belum disebut sebagai minyak wanginya surga. Belum. Apa yang disebut sebagai minyak wanginya surga? Di dalam hadis yang lain, masih hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa majamiruhum al-uluwah. Majamiruhum atau minyak wanginya ahli surga adalah al-uluwah.
Disebutkan oleh para ulama, al-ulwa adalah udut tib, kayu wangi. Dan kayu wangi dunia ada di negeri kita, di Indonesia. Di Indonesia bagian timur yang kita namai dengan kayu gaharu, yang kalau dibakar dia baunya semerbak wangi. Subhanallah. Jadi nanti di surga ya, keringatnya, temboknya, lanting itu sudah berbau wangi, tetapi belum disebut sebagai minyak wangi. Yang disebut sebagai minyak wangi adalah gaharunya surga tadi, yang ketika dibakar baunya semerbak begitu wangi. Subhanallah. Tentu hanya sama dalam hal nama saja. Hakikatnya dan keindahannya dan kenikmatannya tentu berbeda. Kayu gaharu di surga kelak begitu wangi. Maka tidaklah mengherankan ketika hadis-hadis yang lain menyebutkan bahwa wanginya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Ada riwayat yang menyebutkan tercium dari jarak 40 tahun. Ada yang menyebutkan dapat tercium dari jarak 70 tahun. Bahkan ada riwayat yang lain disebutkan dari jarak 100 tahun. Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain? Tentu tingkatan-tingkatan surganya. Semakin tinggi tingkatan surganya, maka semakin wangi surga tersebut dan semakin bisa dicium dari jarak yang semakin jauh. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan sambung dengan hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu'in wahidah. Sesungguhnya seorang mukmin kelak di surga akan memiliki atau akan diberikan oleh Allah sebuah kemah. Kaum muslimin ya, Baginda Rasul menyebutkan sebuah kemah atau dalam bahasa kita tenda. Yang dimaksud adalah tempat tinggal sementara. Bukan rumah, apalagi istana, bukan. Ini kemahnya. Kemah di dunia itu dari kain, terpal dan sejenisnya, dan itu tempat tinggal sementara. Bagaimana kemahnya ahli surga? Min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, yaitu dari satu mutiara, satu bongkah mutiara yang besar, yang berlubang. Tuluha fis sama'i sittuna milan, yang panjangnya di langit mutiara tersebut panjangnya 70 mil. 60 mil. Subhanallah. Begitu besar. Kenapa begitu besar? Karena memang ahli surga juga besar-besar. Ahli surga tingginya disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam situna dhira'an, itu 60 dhira', seperti tingginya Nabi Adam alaihi salam. Lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihim al-mu'minu fala yara ba'duhum ba'dha. Dan mukmin tersebut nanti yang diberikan kemah oleh Allah di surga kelak, ini akan keliling kepada keluarganya, yaitu kepada para bidadarinya, keliling dari tiap kamar ke kamarnya, dan masing-masing bidadari ini satu sama lain tidak melihat satu dan yang lain karena begitu banyak kamar-kamar yang ada. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bisa kita bayangkan kemahnya saja begitu indah, dari mutiara yang begitu besar. Bagaimana dengan rumahnya, apalagi dengan istananya? Tidak bisa akal kita untuk menjangkau keindahan di dalam surga tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada,
Perlu kita ketahui bahwa ketika seorang muslim masuk ke dalam surga, maka sifat-sifat dasar kemanusiaan seperti ingatan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan manusia di dunia ini kadang menjadikan gundah, itu tetaplah ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan kegundahan-kegundahan bagi penduduk surga. Bagaimana caranya? Itu di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, yunadi munadin, maka Allah perintahkan seorang malaikat untuk menyerukan kepada para ahli surga tersebut dengan 4 seruan. Seruan yang pertama, innalakum antahyau fala tamutu abada. Sesungguhnya kalian akan hidup selamanya dan tiada akan pernah mati. Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, melihat kenikmatan yang begitu indah, berpikir, ini kalau nanti kita mati bagaimana? Karena di dunia, rumah semewah apapun, istri secantik apapun, makanan selezat apapun, mereka akan meninggalkannya karena kematian sudah menjemput. Pikiran yang menjangkiti benak manusia ini Allah ingin hilangkan. Dengan Allah serukan seorang malaikat untuk menyerukan, wahai ahli surga, sesungguhnya kalian akan hidup selamanya dan tiada akan pernah mati. Maka pikiran ini akan hilang. Alhamdulillah, kita tidak akan mati. Mereka berpikir lagi, kalau di dunia umurnya panjang, tapi ketika sakit tidak enak. Ketika sakit datang, kenikmatan akan berkurang, bahkan seolah-olah hilang. Maka seruan yang kedua, Allah perintahkan malaikat untuk menyerukan, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kalian akan sehat selamanya dan tiada akan pernah sakit. Ini akan menghilangkan pikiran galau manusia. Alhamdulillah, sudah hidup selamanya dan sehat selamanya. Tetap manusia akan gundah lagi. Sudah hidup selamanya, sehat selamanya, kalau nanti tua gimana? Karena di dunia kalau umurnya panjang, tambah umur, nikmat tambah berkurang. Di dunia orang yang sudah sepuh, umurnya sudah lanjut, ya, usia sudah lanjut, maka pandangan mata berkurang, pendengaran berkurang, mulai gampang sakit. Maka seruan yang ketiga, Allah perintahkan malaikat untuk menyerukan, wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Sesungguhnya kalian akan muda selamanya dan tiada akan pernah tua. Akan muda selamanya dan tiada akan pernah tua. Alhamdulillah, hidup selamanya, sehat selamanya, muda selamanya. Dan yang terakhir, di dunia nikmat apapun lama-lama akan bosan. Kita makan ayam bakar atau ikan bakar yang enak di pinggir pantai dengan semilir, sepoi-sepoi, angin laut. Kalau setiap hari menunya demikian, kita akan bosan. Maka kepingin ganti menu atau kepingin makanan yang lain. Maka Allah akan hilangkan pikiran gundah tersebut dengan seruan yang keempat. Malaikat akan menyerukan, wa innalakum antan'amu fala taba'asu abada. Sesungguhnya kalian wahai ahli surga akan nikmat selamanya dan tidak akan pernah sengsara selamanya,
tidak akan pernah bosan selamanya. Subhanallah. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaidah tentang nikmat surga bahwa nikmat surga bertambah hari itu bertambah nikmat. Bertambah hari bertambah nikmat. Allah akan terus tambah nikmat ahli surga, baik penduduk laki-laki ataupun penduduk perempuan, akan ditambah terus nikmatnya. Di antara bukti dalilnya adalah hadis yang sahih tentang suqul jannah, tentang pasar di surga. Ahli surga berkumpul setiap hari Jumat di pasar surga. Mereka berkumpul, kemudian akan bertiuplah rihus syamal, angin utara. Setiap kali tertiup angin utara ini, mereka akan bertambah ganteng, bertambah gagah. Ketika pulang ke istananya masing-masing, disambut oleh para bidadarinya dengan mengatakan, wahai suamiku, engkau bertambah ganteng. Subhanallah. Kemudian dijawab oleh sang suami ini, dan sungguh wahai bidadariku, wahai istriku, engkau juga bertambah cantik. Dan perlu diketahui ini setiap Jumat, setiap pekan. Setiap pekan akan tertiup angin tersebut bertambah ganteng. Ini menunjukkan bahwa nikmat surga akan bertambah. Maka tidak ada potensi sedikit pun untuk bosan. Tidak ada. Ketika di dunia kita makan ayam bakar hari ini, besok ayam bakar lagi, lusa ayam bakar lagi, berikutnya lagi ayam bakar lagi, dengan tingkat kenikmatan yang sama, akan bosan. Tapi di surga tingkat kenikmatannya terus bertambah, maka tidak ada potensi untuk bosan. Subhanallah. Dan terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bahwa nikmat terbesar yang Allah siapkan bagi para hamba yang soleh adalah apa? Itu nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, Al-Jamil, yang maha indah. Dan Allah menyukai keindahan. Allah yang menciptakan kita, dan kita tentu rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar bagi ahli surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang terindah. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata," jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Turiduna syai'an uzidukum, turiduna syai'an azidukum," apakah kalian ingin aku tambahkan nikmat wahai ahli surga? Fayaqulun, maka ahli surga menjawab, "Alam tubayyid wujuhana," ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri? "Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar," bukankah engkau telah menjadikan kami masuk ke dalam surga dan telah menjauhkan kami dari api neraka? Maka nikmat apa yang ingin engkau tambahkan kepada kami ya Allah? Kami sudah merasa lebih dari cukup. Ternyata Allah masih menyimpan nikmat yang paling besar bagi ahli surga. Apakah itu? Maka fayakshiful hijab, maka Allah singkapkan tabir yang menutup antara zat Allah dengan para hambanya. Maka ahli surga bisa melihat wajah Allah yang begitu indah, yang tiada bisa tergambar keindahannya. Keindahan surga saja tidak bisa kita gambarkan. Bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki nama Al-Jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah maha indah, dan Allah menyukai keindahan. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Maka
tidak ada sesuatu apapun yang diberikan kepada ahli surga yang lebih disukai oleh ahli surga melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu indah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ini barulah sekelumit, barulah seujung kuku dari keindahan surga yang tiada bisa dilihat oleh pandangan mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Keindahan-keindahan suaranya, di antara keindahan suaranya adalah suara bidadari yang berdendang, yang bersenandung untuk para suami mereka. Bahkan mereka berebut untuk mencari perhatian sang suami. Subhanallah. Dan keindahnya tiada sanggup terbersit oleh pandangan manusia, oleh angan-angan manusia. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba meraih kenikmatan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Ta'ala firmankan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah, bersegeralah untuk meraih ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga ini u'iddat lil muttaqin, telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini telah ada. Akidah Ahlus Sunnah menyatakan bahwa surga telah ada dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka marilah kita memaksimalkan kualitas ibadah puasa kita, sehingga tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa ini bisa kita raih. Dan ketika kita sudah menyandang prediksi al-muttaqin, maka semoga kita akan masuk ke dalam firman Allah, u'iddat lil muttaqin, meraih surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat surganya, dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah kelak pada hari kiamat dengan puasa yang kita lakukan ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.